ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, berdiri Gunung Muria, tempat makam Sunan Muria, salah satu dari Wali Songo. Setiap tahun, ribuan peziarah datang. Kini, perjalanan menuju puncak identik dengan deru motor ojek. Namun, pernahkah kita bertanya, kapan awal ojek Sunan Muria itu ada? Pada 1960-an, akses menuju makam Sunan Muria hanyalah jalan setapak dari batu dan tanah. Para peziarah menempuh 3-4 jam untuk sampai ke makam. Warga Muria menyebut masa itu zaman pikul ketika jasa porter menjadi tumpuan, bukan motor. Ketika motor mulai dikenal pada era 70 sampai 80-an, beberapa warga mencoba menawarkan jasa antar. Awalnya dianggap berisiko, tapi lambat laun ojek menjadi nadi ekonomi desa. Kini, pangkalan ojek tersebar di bawah lereng, menunggu peziarah dari seluruh penjuru.
Awal tahun 80-an, pemerintah Kabupaten Kudus mulai membuka jalan setapak menjadi jalan semen selebar 1,5 meter. Kesempatan itu dimanfaatkan warga. Pangkalan ojek pertama berdiri di Desa Muria bagian bawah. Tarif resmi ditetapkan Rp1.000 sekali jalan. Semakin ramainya peziarah dan kebutuhan jasa ojek. Sampai saat ini, jalan selebar 4-5 meter mulai dibangun sehingga kendaraan roda 2 mulai efektif mengantar peziarah ke titik pangkalan atau area lebih dekat ke makam. Namun kendaraan roda 4 sangat terbatas. Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria (AASMM) muncul sebagai wadah pengorganisasian ojek yang melayani jalur Muria ke Makam. Status ojek Muria sebagai moda transportasi yang resmi di area pangkalan wisata Muria seperti dibekali dengan pemakaian rompi, aturan jadwal, aturan operasional, tarif yang diatur, perkembangan tarif yang semula lebih rendah, kemudian naik mengikuti biaya operasional dan BBM. Contoh, tarif Rp15.000 untuk sekali jalan, kemudian tarif naik sekitar Rp20.000 atau lebih. Di atas roda yang terus berputar, mereka menantang alam dan waktu. Ojek Sunan Muria bukan sekadar angkutan, tetapi kisah keteguhan dan pengabdian. Di balik setiap perjalanan, tersimpan doa, keberanian, dan kebanggaan sebagai penjaga jalur menuju salah satu situs bersejarah, Wali Songo. Mereka adalah jembatan antara niat dan tujuan. Mereka menjadi saksi perjalanan batin itu. Memungkinkan peziarah yang lebih tua atau tidak kuat berjalan jauh, tetap bisa melaksanakan ziarah. Penghapusan hambatan fisik lewat jasa ojek memperkuat rasa inklusivitas dalam kegiatan religi. Jalan menuju puncak bukan sekadar menanjak, medan licin saat hujan, dan tikungan tajam menjadi teman sehari-hari. Kadang ada kabut tebal,
membatasi jarak pandang. Satu kesalahan kecil bisa berbahaya bagi pengojek maupun penumpang. Namun, bukan hanya bahaya yang mereka temui. Pagi di Puncak Muria menghadirkan pemandangan menakjubkan. Udara sejuk, kabut tipis, dan senyum para peziarah menjadi penyemangat. Banyak pengojek merasa bangga bisa membantu orang yang ingin berziarah ke makam Sunan Muria. Di setiap raungan mesin yang mendaki tanjakan Muria, tersimpan doa, harapan, dan perjuangan. Ojek Muria bukan sekadar alat transportasi, melainkan warisan hidup yang lahir dari keikhlasan dan pengabdian. Bahwa perjalanan menuju puncak bukan hanya soal tenaga dan motor, tetapi juga tentang hati yang tulus menolong sesama. Selama kabut masih menyelimuti Muria, selama langkah peziarah tak pernah berhenti, suara ojek akan tetap menjadi bagian dari kisah abadi Gunung Muria.